I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say? You and me, live the life we never had, like we're never going back. Relax on my skin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini organisasi Fakultas Psiko YIN Pekalongan dapat melaksanakan program kerja yang berupa manuskrip. Alhamdulillah pada hari ini juga pertama kalinya dari divisi manuskrip bisa menjalankan prokernya yang berupa yaitu penelitian karya ulama lokal terkhusus untuk daerah Pekalongan tersendiri. Untuk kali ini pertamanya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bermuajah langsung di pondok pesantren putra dan putri Al-Masyad Mambaul Falah Sampangan Pekalongan. Dengan kali ini kita bisa berkumpul langsung kepada beliau Abah Kiai Haji Hasanuddin Subki yang sudah di samping saya serta bersama kru-kru lain yang ada di Pondok Sampangan kali ini. Langsung saja ya Pak, bisa untuk dipertanyakan. Okay. Untuk yang pertama, bagaimana sejarah perjalanan nyantrinya Mbah Yai Subhi dari awal sampai akhir gitu? Perjalanan dalam menyantrinya, dalam mencari ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu saya ralat. Abah saya itu namanya bukan Subhi, tetapi Ahmad Subki. Ahmad Subki. SUBKI. Soalnya sampai santrinya sendiri di sini itu tidak tahu. Juga santri-santri yang lain di luar itu kebanyakan tidak tahu bahwa nama aslinya Ahmad Subki, bukan Subhi. Banyak kepanjangan Yai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Perjalanan pendidikan daripada Kiai Subki pertama yaitu langsung dari abahnya Kiai Haji Masyhadi. Menurut orang kampung yang ikut mengaji dulu, yaitu dari Bapak Zaruki, memang yang namanya Ahmad Subki itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap menghafalkan itu paling cepat di antara kakak beradiknya. Dan setelah itu meneruskan di pondok pesantren Begandor Kersan
di asuhan daripada Kiai Haji Ahmad Fatoni atau Zabidi. Kemudian meneruskan lagi ke Pondok Al-Fatah Demak, asuhan daripada Kiai Haji Abdullah Zaini, dan kemudian ke Lasem Pondok Al-Hidayat, asuhan daripada Mbah Kiai Haji Maksum Ahmad, Kiai Haji Maksum Ahmad. Perjalanan mondoknya itu, kata beliau Kiai Ahmad Syuki, semuanya itu hanya 3 tahun. Ya, 3 tahun, tetapi sudah bisa menguasai ilmu yang dikaji. Di sini ada cerita yang antik, aneh, tapi kenyataan, yaitu ketika mondok di Pondok Pesantren Al-Fatah, beliau Kiai Ahmad Syuki itu sering ziarah di makam Mbah Raden Patah. Oh, yang makamnya di Demak itu? Demak. Suatu hari ketika beliau berziarah, setelah tahlil dan bertawasul, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Mintanya hanya begitu, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Setelah itu beliau Kiai Ahmad Syuki itu mengalami ngantuk dan tertidur. Nah, di dalam tidurnya itu bermimpi langsung ditemui oleh Mbah Raden Patah. Beliau diberi daun kering, suruh memakan. Akhirnya beliau makan, dan setelah makan itu terbangun. Nah, inilah setelah terbangun merasakan kefutuh, hatinya terbuka, pikiran terbuka, sehingga ketika kembali ke pondoknya, pelajaran yang belum diketahui itu bisa, belum dipelajari bisa. Itu barangkali yang dinamakan ilmu laduni. Fab beliau Kiai Ahmad Syuki adalah Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dari Pondok Al-Fatah, asuhan daripada Mbah Kiai Haji Abdullah Zaini, beliau meneruskan, ya, tidak pindah tapi meneruskan. Ya. Memang beliau itu kalau ada anak pondok
mau pindah itu tidak boleh, ya, harus mengatakan meneruskan. Sekolah pun begitu, mau meneruskan di sana, ini supaya ilmunya nyambung. Nah, beliau itu meneruskan ke Pondok Al-Hidayat, asuhan daripada Mbah Kiai Haji Maksum Ahmad. Setelah di sana, beliau pernah diomongi oleh Mbah Maksum, dari Pondok Demak kok ke sini, kan di sana sudah cukup, kata Mbah Maksum demikian. Tapi Mbah Kiai Subki terus hikmah kepada Mbah Maksum. Beliau langsung mengajar. Pertama mengajar itu secara tersembunyi, mengajak teman-teman sekurunya, seletengnya itu untuk mengaji kepada beliau. Akhirnya banyak yang mengikuti dan akhirnya ketahuan oleh Mbah Maksum. Mbah Maksum merasa bahagia. Akhirnya santri yang mondok di Lasem itu untuk semua mengaji kepada Mbah Kiai Ahmad Subki itu. Nah, sehingga bisa dikatakan teman satu leteng atau satu kurung itu di samping menjadi teman, yang menjadi santrinya atau muridnya. Nah, itu sangat banyak, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, menjadi santri daripada Kiai Ahmad Subki. Seperti Kiai Mustolah Cilacap, Kiai Hidayat Bumiayu. Kalau di Pekalongan banyak, termasuk juga Kiai Heron Jajak dan yang lain, banyak sekali santri daripada beliau Kiai Ahmad Subki. Nah, setelah itu pulang. Ketika di pondok itu juga sudah senang menulis. Ya, antara lain yaitu tentang Risalatul Mahid, tentang haid, dan banyak lagi. Setelah pulang di rumah, diteruskan, ya, tulis menulis. Sebab beliau itu ketika membaca suatu kitab itu langsung ditulis. Itu telaten dan hebatnya bagi Ahmad Subki itu begitu. Jadi bukan hanya mutolaah saja, tetapi sekalian ditulis, dibukukan untuk supaya bermanfaat di masyarakat. Ratusan, ya,
Ini diantara lain di sini Hidayatul Arusen, ya, menterjemah Ukutulijen. Di sini termasuk Tambihul Ghafilin. Ini Matan Bahjatul Wasail. Di sini ada lagi Nailul Aflah, Ighasatul Ilham. Ini menerangkan tentang syarat-syarat daripada nikah, tolak, rujuk, akikah, kurban, sampai faraid tentang warisan. Ini karya daripada Kiai Subki, termasuk untuk maulid. Ini Maulid Tiba, Maulidil Azab, Al-Barzanji, Syaratul Anam, sampai yang terakhir itu Simtuduron, itu belum tercetak. Termasuk ini karangan syair bahasa Arab, Risalatul Zakat Wasyam, syair pasolatan, ya, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hanya menambahi daripada karangan Mbah Kiai Ali Maksum, ya. Jadi kalau memang ada kata-kata di dalamnya ziyadatun minal fakir, nah itu berarti tambahan daripada Mbah Kiai Ahmad Subki Masyadi. Kemudian Irsyadul Ikhwan, Hidayatul Sibyan, ini tentang apa itu tajwidul Quran, soal jawab, ya. Berimbun doa lengkap, Maslakun Najah tentang pasolatan lebih lengkap, dan masih banyak lagi, ya. Ya, sebelumnya saya potong dulu, Bah. Untuk semua kitab karangan beliau itu beliau tulis dari sejak mondok atau setelah Pondok Masyati ini dibangun? Untuk kesemuaan kitab ini. Sebelum adanya pondok pesantren. Jadi dari pondoknya itu sudah menulis. Ya. Pondok pesantren itu kan terwujud itu kurang lebih 1987, setelah saya pulang dari pondok. Itu pun amit-amit ini anjuran daripada saya. Nanti setelah saya mengikuti, setelah saya lulus dari pondok Pati, ya, madrasnya Matolil Falah, pondoknya namanya Mambaul Ulum. Akhirnya saya sering ngaji di Kaliungu, Pondok Al-Fadlu, ya. Dah itu saya istiqomah di situ, asuhan daripada Romo Ki Haji Ahmad Dimyati Rois, itu guru saya. Nah, ketika saya ngaji itu ada teman dari Jawa Timur namanya Jabir. Mungkin karena melihat ketekunan saya di dalam ngaji, beliau mengatakan, jenengan pasti punya pondok. Saya bilang tidak percaya. Nah, itulah dari situ terdorong diri saya untuk
mewujudkan pondok. Akhirnya pulang, saya matur kepada Abah ya supaya mendirikan pondok. Malah beliau mengatakan, lah bagaimana caranya? Dah saya yang ngatur. Saya malah bilang begitu. Saya mau menyebar undangan. Kita mau membaca kitab. Akhirnya menyebar undangan. Yang dibaca yang pertama adalah hadis Muwatta. Karangannya Imam Malik. Malah berembuk bersama, dah Abah juz pertama, saya juz kedua. Tetapi karena beliau belum terbiasa, walaupun alim tapi cara bacanya itu kan harus cepat, beliau tidak kuat. Akhirnya yang beliau baca saya teruskan. Alhamdulillah hatam. Pada masa itu yang datang hanya 2 orang. Itu yang satu dari Boyolali namanya Hamidin, yang kedua dari Demak namanya Selamat. Lah dari situlah akhirnya sudah tersebar bahwa di Romo Kiai Ahmad Subki ada pondok. Akhirnya Selamat itu bawa teman dan adiknya. Pertama pondoknya ini ya rumah saya yang saya tempati ini di sini. Nah itu sampai ada 5, 10 ya. Sekarang sudah menjadi tokoh di Demak. Yang Hamidin malah sudah mendirikan pondok sendiri, tapi oleh Allah diberi umur yang pendek, sudah meninggal dunia. Itu Hamidin. Nah kemudian ada anak malah berjalan dari timur sana. Kebetulan saya di depan, bertanya, mana pondoknya Pak Kiai Ahmad Subki? Nah inilah rumah ini. Ada besok Syawal ini saya mau pulang dulu. Besok Syawal akan membawa teman-teman, yaitu yang nama Hasan Asy'ari. Yang pertama mondoknya di Pekalongan di Kuwagean pada Romo Kiai Haji Anwar. Kuwagean, ternyata Pak Kiai Anwar itu kalau membaca kitab muqabalahnya, bandingannya itu terjemahnya Kiai Ahmad Subki. Nah untuk itu Hasan Asy'ari itu akhirnya tertarik ke sini. Akhirnya membawa 6 orang ya mondok di sini. Nah itulah berlanjut terus sampai terwujud. Pada masa itu saya dengan Abah itu berembuk, ini sudah banyak anak, perlu pondok diberi nama. Berembuk berdua, hanya berdua saja saya dengan Abah. Akhirnya sepakat diberi nama Wali Sampang.
Jadi pondok pertama sini itu adalah Wali Sampang. Berarti pondok ini mengambil nama dari tempatnya sendiri ya Pak, Sampangan ini. Apa atau gimana? Ya, Pengambilan nama Wali Sampang. konon di sini itu ada walinya yang namanya Wali Sampang. Oh. Nah itu malah di kampung sini Gang 5. Makamnya juga ada ya Pak? Makamnya ada tapi di dalam apa itu rumah Cina. Oh. Soalnya dulu itu apa itu merupakan kuburan kata orang kampung itu. Tapi ternyata memang orang Cina dulu kan nakal-nakal, berkuasa, sehingga kuburan itu ditembok udah dikuasai oleh orang Cina sampai sekarang. Nah itu Mbah Wali Sampang. Untuk itu saya dengan apa itu memberi nama Wali Sampang. Nah, dulu di rumah saya ini pondoknya. Nah, setelah banyak itu ada seorang agnia, orang kaya yang derma, itu mewakafkan rumah yang ada di Gang 6 yang tadinya rumah daripada Kiai Haji Imron Masyadi, dibeli kemudian diwakafkan kepada Abah supaya untuk dibuat pondok. Nah itu akhirnya yang tadinya ada di sini itu dipindah ke sana. Nah itu masih berupa rumah, berkembang sampai banyak ya, dari Sumatera pun berdatangan, dari Tegal, Pemalang, Batang, Kedungkuni, Wonopringgo sampai Peninggaran banyak berdatangan. Nah, itu. Nah, berlanjut sampai sekarang. Untuk jumlah santrinya sendiri dari pertama kali pendirian pondok sampai sekarang jumlahnya sekiranya berapa itu Pak? Ya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi memang abah saya itu prinsipnya walaupun tidak banyak tapi semoga bermanfaat. Iya. Itu yang penting manfaatnya. Syukur-syukur kalau memang banyak bermanfaat daripada banyak tidak bermanfaat. Yang pertama pondok sini itu sebetulnya salah, itu awal salah, tapi karena banyak saudara yang memberi masukan yang kepada yang sekolah pun diterima supaya bisa ngaji. Dan juga ketika saya di tempat maklik saya Kiai Nawawi Batang Pesalaan, saya banyak cerita. Beliau juga menganjurkan kalau yang sekolah tidak kamu terima mau ngaji di mana. Nah, itu akhirnya pertimbangan, akhirnya saya juga yaitu minta izin kepada guru saya Mbah Ki Ahmad Dimyati Rois yang menyuruh saya untuk mendirikan pondok. Ternyata diizinkan ya, akhirnya yang sekolah itu bisa mondok ya, itu membantu kepada yang sekolah.
Tapi akhirnya banyak yang sekolah. Nah, ketika banyak yang sekolah, anak itu sudah tidak memikirkan pondok, mikirnya sekolah. Kalau sudah selesai ya selesai sekolahnya. Itulah kemerosotan dan kelemahan pondok itu kalau memang masih dijadikan satu, itu ya demikian. Ya ini anak-anak banyak itu kalau selesai ya selesai. saya Nah, itu. Jadi tidak ada tambahan, tapi ya semoga walaupun sedikit sangat bermanfaat. Itu harapan daripada kami. Ya, jadi saya membantu kepada yang sekolah. Untuk itu kalau memang mau mondok di sini, saya janji mau mondok atau mau sekolah. Kalau mau mondok monggo. Kalau hanya sekolah tok saya tidak terima. Kalau misalkan bahasanya saja, saya mau sini di tempat di sini daripada ngekos, itu langsung saya tolak. Berarti meremehkan pondok. Ya, meremehkan pondok hanya untuk bertempat saja. Saya tidak mau. Untuk itu di sini itu ada peraturan, walaupun sekolah itu harus mengikuti pondok. Ya. Dan kegiatan yang ada di pondok insya Allah tidak mengganggu kepada yang sekolah. Ini karena memang membantu. Nah, tinggal pengertian daripada anak-anaknya. Sebelumnya kembali lagi kepada ini ya Mbah, semua karangan dari Mbah Yai Subki. Dari sekian banyak kitab yang sudah dikarang, mungkin yang paling terpopuler atau mungkin yang sering dibaca oleh santrinya sendiri itu kitab yang mana Mbah? Dari sekian banyaknya ini. Yang banyak dibaca oleh para santri, terutama malah di kalangan pondok pesantren di Jawa Tengah, itu pertama Bulughul Maram. Iya. Di sini kitabnya nggak ada berarti Mbah? Ini di sini tidak ada. Kalau Bulughul Maram itu kitab tentang apa itu? Ya, tentang hadis. Tentang hadis. Nah itu malah kemarin itu ada apa itu di UIN itu merupakan apa di apa untuk itulah apa namanya S3 itu untuk paparannya di sana bahasanya kok orang ngerti Diaplikasikan oleh yes, pokoknya diteliti itu karangan Mbah Kiai Subki. Dan memang ada yaitu peneliti dari Belanda, namanya saya lupa, itu meneliti ulama Jawa yang terproduktif, paling produktif, yaitu antara lain Mbah Bisri Mustafa. Kedua yaitu Mbah Kiai Haji Ahmad Subki Masyadi. Ya, kemudian Mbah Misbah Jawa Timur. Itu yang paling banyak itu Mbah Kiai Ahmad Subki. Ya, sampai ratusan. Ini kalau saya lihat di buku ini kitabnya abah saya. Ini nama-nama kitab yang diterbitkan Maktabah Raja Murah Pekalongan. Ini ada sampai berapa ini?
nama-nama kitab yang diterbitkan Martabah Toha Putra. Ada nama-nama kitab yang disebut Martabah Al-Munawwar Semarang. Itu sangat banyak sekali. Ini semua ditulis oleh Mbah Kiai. Ya, Jadi nama-nama kitab semua yang dikarya itu tulis di buku ini enggak? ditulis di buku ini. Ini pun belum lengkap. Belum lengkap ini. Ya itu. Soalnya ternyata di samping yang ini pernah saya teliti, masih banyak kitab-kitab itu yang telah dicetak, telah diterbitkan, banyak sekali. Ya, Berarti semua kitab yang di sini itu sudah diterbitkan sampai keluar ya, Pak? ini yang ini ya sudah semua ini. Sudah semua. Ya. Malah saya itu pernah kagum. Itu diberitahu oleh Ustadz Mirza Baswedan Qori. Itu ada dari apa itu dulu Departemen Agama Jawa Tengah, orang yang itu perempuan itu meneliti dan mengikuti cetakan daripada Kiai Ahmad Subki dari awal sampai akhir. Malah ini saya mau bertanya di mana dan apa itu, saya ingin tahu. Saya ya pernah mengumpulkan apa itu karangan semua kitab daripada Mbah Kiai, banyak sekali. Tapi akhirnya ini karena ada Departemen Agama Pusat membawa surat bahwa apa itu isinya ingin mengetahui kitab-kitab yang telah diterbitkan oleh Mbah Kiai Ahmad Subki akan diabadikan di dalam Perpustakaan Nasional. Akhirnya terpaksa saya berikan semua, padahal saya sudah tidak punya, tapi demi untuk nasional akhirnya saya berikan. Nah, saya percaya karena ada suratnya pengantar. Itu. Lah yang terakhir yang saya meneman dan saya kaji untuk ngaji itu, nah itu Bulul Maram. Ternyata ketika beliau wafat, ada putri daripada Mbah Maksum, Mbah Zah namanya, itu minta karangan daripada Mbah Kiai Ahmad Subki. Akhirnya ya saya berikan. Saya malah bilang, Mbah, berarti ilmu ini cukup mana ya, Mbah? Sampai saya bilang begitu. Karena yang minta adalah putri daripada gurunya Mbah Kiai Ahmad Subki. Nah, ada yang terakhir itu kitab Satibi tentang Qiraah Sam'ah dan apa itu Simtuduron. Itu sudah ditulis tapi belum diterbitkan. Belum. Ya, itu naskahnya ya ada itu. Belum diterbitkan. Saya tidak berani sebab kan itu merupakan hak warisan. Ya, minta izin kepada semua ahli waris. Nah, itu. Untuk daripada makomnya sendiri dari Mbah Subki itu di mana gitu, Pak? Ya di Sapuro. Desa Puro. Beliau wafat berarti pada tahun 2012.
2011. Ada nggak Bang maksudnya karangan beliau yang sampai saat ini belum terselesaikan di antara semua, atau mungkin ada yang lain gitu, yang belum sampai tuntas? Sudah tuntas tapi belum diterbitkan. Belum diterbitkan. Berarti semuanya sudah tuntas gitu ya. Sudah tuntas. Cuma ada yang beberapa yang belum diterbitkan untuk keluar Belum gitu. diterbitkan. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, ada nggak dari Abah sendiri untuk pesan-pesan untuk mahasiswa ya khususnya di Indonesia dan di IAIN Pekalongan gitu, Pak, untuk lebih kedepannya harus bagaimana atau langkahnya gimana untuk mahasiswa? Monggo, Pak. Saya hanya meneruskan daripada abah saya, jadilah orang yang bermanfaat baik secara pribadi maupun untuk orang lain ya, jadi orang yang bermanfaat ya. Kemudian pesan kedua, ini juga dari abahnya yaitu Mbah Kiai Mas Hadi, berarti simbah saya. Pesannya yaitu kalau dengan bahasa Jawa, kapan orang ngaji mulang, kapan orang mulang ngaji. Itu. Syukur-syukur mau ngaji, mau mulang. Berarti mengaji dan mengajar itu paling baik. Paling tidak apa? Kalau tidak ngaji, mulang atau mengajar. Kalau tidak mengajar, mengaji. Dan yang ketiga adalah jadikanlah ketinggalan sholat jamaah menyesal. Berarti punya himmah untuk selalu berjamaah sholatnya itu saja. Nah, 3 perkara ini, jadilah orang yang bermanfaat. Nah itu. Kemudian kapan orang ngaji mulang, orang mulang ngaji. Yang ketiga, jadikanlah ketinggalan jamaah menyesal. Mungkin cukup ya, Pak, untuk Nah, saya kira cukup. ya. Mungkin untuk wawancara pada hari ini cukup sekian. Sebelumnya terima kasih untuk Abah Kiai Haji Hasanuddin Subki yang telah memperbolehkan kita bersilaturahmi dan langsung bermuajahah bertanya-tanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya sendiri minta maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.